Masih melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan versi novel, di kota kolam surga bersama Panatua Saesin. Pertempuran melalui surga, bab 992. Chapter 992, Nona Feng. Burung bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, itu membawa angin pembohong saat muncul di sekitar pegunungan mata surga. Dalam sekejap, hampir semua berkumpul mereka yang beralih ke langit tanpa persetujuan sebelumnya. Nama Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion cukup terkenal di wilayah utara Central Plains. Banyak orang tahu bahwa bakat pelatihan wanita ini luar biasa, dan dia telah diambil sebagai murid terakhir dari kepala pavilion timur dari Wind Lightning Pavilion. Dikabarkan bahwa dia memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kepala pavilion timur di antara generasi muda. Kekuatan Wind Lightning Pavilion dapat dianggap antara yang terbaik bahkan di Central Plains. Siapapun yang bisa mengendalikan faksi pasti akan melihat status mereka melonjak. Selain itu, cukup banyak orang yang sadar tanpa merasa iri pada Nona Feng ini. Tingkat seperti itu adalah sesuatu yang orang biasa akan kesulitan mencapainya bahkan jika seseorang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Xiao Yan juga duduk bersila di puncak pohon. Matanya berbinar saat dia menatap burung bangau besar berwarna-warni di langit dari kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat sosok yang halus dan bergerak di kepala bangau. Aku ingin tahu apakah Fei Tian itu mengikuti mereka. Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bangau warna-warni yang sangat besar saat dia mencengkeram dirinya sendiri di dalam hatinya. Bangau warna-warni yang sangat besar itu secara bertahap turun dari langit sementara Xiao Yan berkerumun. Akhirnya, ia berhenti di suatu tempat 100 meter dari tanah. Dengan penglihatan Xiao Yan, dia jelas bisa melihat semuanya dari jarak ini. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok bergerak dengan sarung tangan berkibar, berdiri di atas kepala burung bangau. Wanita ini mengenakan gaun warna-warni, dan tampak memancarkan aura orang terhormat dalam sekejap. Wajahnya agak kurus dan berbentuk lonjong. Ini, bersama dengan matanya yang berwarna coklat keunguan seperti permata, menyebabkan Nona Feng ini tampak seperti putri sebuah kerajaan, tampak cantik dan suci. Dia tidak cocok dengan adegan yang dipenuhi orang. Namun, satu-satunya ketidaksempurnaan dari kekudusan ini adalah ketidakpedulian sedingin es yang membuat seseorang menjaga jarak, memberi perasaan tidak dapat didekati. Namun, batu giok harus memiliki beberapa kekurangan untuk menunjukkan betapa berharganya. Ketidakpedulian yang dingin ini tidak menyebabkan Nona Feng kehilangan poin atas penampilannya. Sikap dan kecantikannya sama-sama berkualitas tinggi. Bahkan Xiao Yan dengan lembut memuji mereka di dalam hatinya. Namun, segera setelah itu, terjadilah dengan cepat beralih dan berhenti pada dua sosok tua di belakang wanita itu. Kedua sosok tua ini tampak seolah-olah akan jatuh dari angin sepoi-sepoi. Namun, ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius saat dia menyapu keduanya. Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Fei Tian, mereka cukup lebih kuat dari tiga sesepuh dari Wind Lightning Pavilion yang telah menyerangnya bersama saat itu. Kekuatan mereka tampaknya berasal dari bintang 6 Douzong. Menatap Xiao Yan membawa kesungguhan saat menyapu dua sosok tua itu. Dia perlahan menghembuskan nafas ke dalam hatinya. Beruntung mereka bukan iblis tua Fei Tian. Meskipun dua bintang Douzong 6 sulit dihadapi, Xiao Yan masih lebih suka memilih mereka daripada Fei Tian. Bagaimanapun, Xiao Yan harus mengandalkan keberuntungan dan kecerdasan untuk melarikan diri dari tangan iblis tua itu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan sangat cepat. Apakah itu Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion? Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan memiliki kebangsawanan yang mirip dengan burung phoenix. Tanpa diduga, bahkan dia tertarik dengan kolam darah gunung surga ini. Sepertinya dia akan termasuk di antara 10 nama kali ini. Hei, itu belum pasti. Ada sejumlah bakat dan ahli tersembunyi yang tidak diketahui di Central Plains. Seseorang tidak bisa begitu saja mengandalkan penampilan luar dan latar belakangnya untuk mendapatkan 10 titik itu. Jika orang yang terlalu kuat akan masuk, orang itu pasti akan membangkitkan gelombang energi. Pada saat itu, dia hanya mencari kesulitan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang benar adalah mengandalkan kekuatan seseorang di pegunungan mata surga ini. Pada saat itu, penjaga yang kuat dalam sekte itu tidak berguna. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dengan kata lain,
pegunungan mata surga dapat membatasi orang kuat untuk masuk. Oleh karena itu, kemungkinan Fei Tian tidak akan bisa masuk mengingat kekuatan. Xiao Yan benar-benar menaruh kekhawatiran di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dia memang sangat takut pada iblis tua itu. Namun, mengingat penglihatanku, aku tidak dapat melihat kekuatan yang tepat dari Nona Feng ini. Sepertinya dia memiliki beberapa benda misterius yang menyembunyikan auranya. Meski begitu, aku tidak takut padanya. Selama dia tidak datang dan menemukan masalah denganku, aku juga akan terlalu malas untuk mencari masalah di sini. Xiao Yan perlahan menarik matanya sambil mengendurkan perlahan. Xiao Yan menarik matanya dan mengarahkannya ke pintu masuk pegunungan mata surga. Tempat itu dipenuhi banyak orang. Namun, hanya sedikit orang yang memasuki pegunungan saat ini. Semua orang tahu bahwa ada banyak magical beast di pegunungan mata surga. Tidak ada kekurangan binatang kuat yang menakutkan di antara mereka. Sepertinya seseorang hanya menyerahkan dirinya kepada mereka dengan masuk pada saat ini. Oleh karena itu, banyak orang sedang menunggu dimulainya gelombang energi. Hanya pada saat itulah magical beast di pegunungan jauh lebih jinak setelah ditekan oleh kekuatan pasang surut. Waktu itu akan menjadi momen teraman untuk memasuki pegunungan. Kemungkinan gelombang energi akan dimulai dalam beberapa hari mendatang. Pada saat itu, jumlah orang yang berkerumun di pegunungan akan mencapai jumlah yang menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Untuk saat ini, yang bisa saya lakukan hanya menunggu dengan tenang. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia sekali lagi menariknya, menutup matanya, dan memulihkan dirinya. Elder Mu, apakah ada orang dari 3 paviliun lainnya yang telah datang ke Heaven Eye Mountain Range? Wanita berpakaian warna-warni di atas bangau menyapu besar matanya dengan acuh tak acuh pada orang-orang di bawah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Suaranya jelas, tapi sedikit menunjukkan ketidakpedulian yang dingin. Hihi, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Sky Fountain Sword dari 10.000 pedang Tang Ying, Wang Chen dari paviliun musim semi kuning, dan Mu Qingluan dari paviliun bintang jatuh. Orang-orang muda paling luar biasa dari setiap sekte semuanya telah dikirim. Mereka telah mencapai puncak kelas Do Huang. Jika mereka bisa berendam sekali di kolam darah gunung surga, tidak akan lama sebelum mereka menerobos ke kelas Do Song. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Dari belakang wanita berpakaian warna-warni. Wanita itu mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang agak dingin dan acuh tak acuh saat dia menjawab, sepertinya pertarungan untuk Blood Pool kali ini akan menjadi yang panas. Nona muda, kepala suku telah memintamu untuk berhati-hati kali ini. Kolam darah gunung surga telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara kali ini. Selain ketiga tadi, ada beberapa orang lain yang juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan sedikit dari kalian. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sedikit berhati-hati saat melakukan sesuatu. Penatua menunduk merah lainnya perlahan mengingatkan. Misalnya orang bernama Xiao Yan itu. Wanita berpakaian warna-warni itu mengangkat sudut mulut menjadi sedikit melengkung saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak dingin. Orang ini adalah musuh besar yang tidak bisa diremehkan. Kami bertemu dengan kepala paviliun utara, Fei Tian, sepanjang perjalanan ke sini. Xiao Yan itu benar-benar lepas dari tangannya. Sepertinya seseorang bahkan tidak dapat menemukan 5 orang di generasi yang sama yang dapat menunjukkan kemampuan seperti itu. Nona muda juga harus memiliki pemahaman tentang kekuatan kepala paviliun utara. Oleh karena itu, wajar jika Anda mengetahui betapa sulitnya melepaskan diri dari tangan kepala suku Lightning Pavilion baru-baru ini. Nona muda seharusnya juga mendengar tentang dia, Elder bermata merah berbicara dengan suara serius. Saya tentu pernah mendengar tentang dia. Bagaimana mungkin seseorang, yang bisa menghancurkan formasi 9 perisai petir surgawi yang didirikan oleh 3 tetua paviliun utara dengan kelompok besar, menjadi orang yang tidak dikenal, namun, saya bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai ini hanya dengan kekuatannya. Pegunungan mata surga ditekan oleh gelombang energi. Jika energi seseorang melebihi batasnya, ia pasti akan menarik gelombang energi tersebut. Oleh karena itu, seseorang harus memberdayakan kekuatannya sendiri di dalam pegunungan. Nona muda berpakaian warna-warni menarik sehelai rambut hitam dari dahi dengan tangan lembutnya saat dia berbicara dengan lembut. Mata coklat kemuannya berkedip-kedip. Cek-cek, orang tua.
Mengapa Anda mendengarkan kata-kata sendiri seperti itu yang mendukung diri sendiri dan memuji orang lain? Anak kecil itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, tetapi dari cara saya melihatnya, seluruh situasi disebabkan oleh tubuh spiritual yang kuat itu. Keuntungan kecil ini akan benar-benar lenyap di pegunungan mata surga. Untung saja jika nona muda bertemu dengannya. Dia bisa membunuh jika dia melakukannya. Pada saat itu, kita bahkan bisa mendapatkan bantuan dari kepala paviliun utara jika kita menyerahkan bocah itu hijau sambil tertawa. Kepala paviliun juga mengatakan bahwa nona muda akan kesulitan menemukan lawan dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa ahli dari kelas Douzong, dia akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, Anda tidak boleh meremehkan nona muda. Orang tua yang memegang merah tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian warna-warni di depannya dengan lembut mengguncang komunikasi tangan seputih saljunya. Dia perlahan berkata, "Penatua Huo, harap diyakinkan bahwa saya tahu batasan saya dan akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Aku yang dulu hanya mengingatkan. Apalagi, tidak pasti apakah Xiao Yan akan datang." Meskipun bocah ini lolos dari kepala paviliun utara lebih awal, sepertinya dia masih akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Pria tua yang menutup merah itu tertawa. Wanita berpakaian warna-warni itu sedikit tersenyum. Namun, senyumannya mengungkapkan rasa dingin yang sulit disembunyikan. Matanya menyapu area di bawah sebelum perlahan menutup matanya. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dimulainya gelombang energi. Setelah itu, dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk tiba di kolam darah Gunung Surga. Karena 3 paviliun lainnya juga telah mengirimkan orang ketiga itu, pertarungan kali ini akan cukup menarik. Itu sepertinya tidak akan mengecewakannya. Selain itu, orang yang disebut Xiao Yan, yang telah disebutkan sebelumnya, ditempatkan di belakang pikiran. Meskipun Xiao Yan telah menimbulkan badai petir yang terkait dengan pembunuhan Chen Yun dan dengan kekuatan menghancurkan formasi penjara 9 surgawi, hal-hal ini dikaitkan dengan tubuh spiritual yang kuat di dalamnya. Ada banyak keraguan tentang kekuatan Xiao Yan. Keraguan seperti itu juga dimiliki olehnya. Sisa waktu berlalu selama penantian yang monoton ini. Setelah menunggu selama hampir 3 hari, energi di tempat ini tiba-tiba menjadi bergejolak. Saat energi di sekitarnya berubah, Xiao Yan, yang telah duduk di atas pohon, akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Ekspresi yang tidak biasa melintas di mata. Apakah akhirnya akan segera dimulai? Ceritanya bersambung. Penatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan di alur cerita selanjutnya. Terima kasih.